Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ilisa Denarta Lumbantongkop. Saya berharap teman-teman sekalian tidak bosan ya untuk menonton video saya setiap minggunya. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Jika minggu lalu kita membahas tentang hak kekayaan intelektual, maka sekarang kita akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen. Disimak ya teman-teman, agar video ini bisa sedikit banyak membantu teman-teman dalam memahami tentang hukum perlindungan konsumen. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian hukum perlindungan konsumen. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan definisi hukum perlindungan konsumen menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum perlindungan konsumen itu merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut AZ Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen itu merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama yang lain, berkaitan juga dengan barang atau jasa si konsumen. Berikutnya, instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu terdiri dari dua, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh Indonesia untuk perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang atau jasa. Undang-undang ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan yang pertama, menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan berkepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Yang kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lainnya. Dan berikut kita akan membahas tentang asas hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa asas perlindungan konsumen itu terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, asas manfaat. Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen
dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang berikutnya, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Dan asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan dalam penggunaan barang, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Dan yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar semua pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukumnya. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen itu terdiri dari 6 tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, dan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak konsumen. Hak konsumen sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang-Undang 8 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ada juga kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen ini diterapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Sekian dulu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.